Jadi tadi yang belum niat itikaf, maka mari kita niat itikaf. Karena di antara syarat atau rukun diterimanya ibadah adalah niat. Tanpa niat itu hanya pindah tidur dari rumah ke masjid. Nah, oleh karena itu mari kita awali sama-sama ayah bunda sekalian yang mengikuti siaran ini melalui layar, ya, sama-sama kita awali dengan baca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyikum tahiyatan islamiyatan atiratan indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, para mutakifin yang saya muliakan, wabil khusus kepada seluruh pengurus Masjid Az-Zikri, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan, kemudahan pada seluruh pengurus masjidnya, diberikan kesehatan sehingga mampu untuk memberikan pelayanan terbaik di masjid ini dan membawa kemanfaatan khususnya di sekitar komplek ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga keberkahan turun pada kita semuanya yang kita niat iktikaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita di malam hari ini sangat menarik sekali, jamaah sekalian. Nanti juga kita mungkin dialog. Kita akan dialog sebelum kita selesai kajian ini. Dan kajian ini saya kira akan lama karena ada 16 slide. Ya, 16 slide. Ya. Tapi nanti kita akan selesai sebagaimana jadwal yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Sabtono kepada kami. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, memaknai kehadiran malam Lailatul Qadar sebagai momentum menguatkan iman dan takwa untuk membangun kepedulian sosial. Dan tema ini saya anggap sangat bagus sekali karena kita sama-sama akan merenungkan, mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qadar, surat yang ke-97, dan ada 5 ayat di dalam surat Al-Qadar ini. Untuk berkahnya mari sama-sama kita baca, ya, kita baca bersama-sama agar kita mendapatkan kemanfaatan dari membaca Al-Quran, bahkan kita bisa mendapatkan syafaatul Quran ketika kita membacanya. Sudah hafal semua ya, saya yakin, karena ini merupakan ayat favorit ketika kita di bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba semuanya biar enggak ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu
bi'izni rabbihim min kulli amrin salam بإذن ربهم من كل أمر سلام hiya hatta matla'il fajr. هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat tafsirnya dan nanti kita tadabburi. Kebetulan saya memang mengajar tafsir Al-Qur'an ya di prodi IAT, ilmu Al-Qur'an dan tafsir, dan ini merupakan bidang saya gitu di dalam kajian tafsir. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala iftatahatis surah binun azim. Inna, dengan kata-kata inna, anzalna fi lailatul qadar. Inna itu artinya sesungguhnya merupakan ta'ziman li sya'nil lail bisababin irtibatiha binzalil Qur'an. Jadi Allah memulai dengan kata-kata inna, ini menunjukkan saking dan paling agungnya di malam Lailatul Qadar tersebut, karena terikat langsung dengan satu kejadian yang luar biasa, turunnya Al-Quran. Maksud as-surah ta'zimun sya'nu Lailatul Qadar wa fadliha. Jadi maksud ayat ini turun adalah karena amat sangat mulianya malam Lailatul Qadar itu. Asbabun nuzul ini para ulama mengatakan ada 3, 1 tertolak, 2 itu diterima oleh para ulama mufassir. Yang pertama adalah di zaman dahulu Bani Israel itu ada seseorang yang di malam harinya itu sholat semalam suntuk itu sampai pagi. Kemudian di pagi harinya orang tersebut jihad sampai siang sampai malam harinya selama 1000 bulan. Dan para sahabat takjub melihat fenomena itu. Tafsir yang kedua asbabun nuzul dari surah Al-Qadar ini adalah ada orang yang berjihad terus itu selama 1000 bulan tanpa henti. Allahu Akbar. Maka para sahabat ketika mendengar kisah itu, jadi di Mekah itu dan juga di Madinah itu sudah terbiasa orang-orang Israel membanggakan nenek moyangnya. Jadi udah biasa, Al-Quran banyak sekali menyebutkan. Kenapa Al-Quran itu turun kemudian orang-orang Mekah dan Madinah sudah paham? Karena sudah ada kisah-kisah sebelumnya. Dari siapa? Orang-orang Bani Israel. Ini hebatnya Al-Quran. Sehingga seakan-akan kita tidak masuk dalam logika kita. Tapi bagi orang-orang yang saat itu bersama Nabi dan di sekitar Nabi sudah terbiasa. Karena orang-orang Bani Israel sering berkisah tentang kehebatan nenek moyangnya, maka disebut dengan Bani Israel. Dan Al-Quran disebutkan ya Bani Israel. Ini sesungguhnya Allah memuji Bani Israel, bahwa Bani Israel ini nenek moyangnya semuanya adalah Nabi. Allah Akbar. Maka mereka harusnya malu melakukan kemaksiatan, mereka malu melakukan ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sampai disebutkan, maka Allah puji mereka, qad faddalnakum 'alal 'alamin. Sungguh kami lebihkan Bani Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi tafsirnya adalah dahulu. Kalau sekarang sudah paling hina yaitu Bani Israel, karena menurut itulah mengapa para sahabat bertanya, kok ada dulu itu orang yang sehebat itu. Maka turunlah surat Al-Qadar ini ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang mengatakan, sahabatku, engkau tidak usah khawatir. Di zaman kita ini ada satu malam saja
yang bisa mengalahkan perjuangan dan jihad mereka selama 1000 bulan. Itu hanya satu malam. Allahu Akbar. Dan menariknya ayat ini para ulama berbeda pendapat. Apakah ayat ini atau surat ini Makkiyah atau Madaniyah? Menurut jamaah sekalian kira-kira apa? Makkiyah atau Madaniyah kira-kira? Pendeknya Hah? Makkiyah. Ini menarik karena para ulama juga berbeda pendapat. Kalau dikatakan bahwa ini adalah Madaniyah, maka sebagian ulama mengatakan ayat ini Madaniyah karena memang kewajiban berpuasa itu terjadi 2 tahun setelah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa surat ini tergolong surat Makkiyah. Ya, jumhur ulama termasuk di dalam tafsir Al-Azhar karya monumental Buya Hamka. Itu adalah disebutkan surat Al-Qadr adalah surat Makkiyah. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa saking mulianya Al-Qur'an ini maka disebutkan sebanyak 3 kali Lailatul Qadar. Dengan kata-kata Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali dalam rentang ayat 1 sampai dengan ayat 5. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, itu disebutkan 3 kali. Itu apa? Itu menunjukkan yang pertama al-awwal li bayani antazul Qur'an fiha. Jadi menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu turun sekaligus. Ya, dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi sekaligus, inilah yang akhirnya menjadi perdebatan di antara para ulama. Turunnya itu tanggal 17 Ramadan atau sesuai dengan ayat ini. Ayat ini mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di sepertiga terakhir di bulan Ramadan. Ini menarik kalau kita kaji saudara sekalian. Ya. Tapi di Indonesia terkenalnya kapan? Nuzul Quran 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Padahal kalau menurut ayat ini adalah Al-Quran turunnya di sepertiga terakhir di bulan Ramadan, terutama di hari-hari yang ganjil. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mempersilihkan ya ikhtilaf para ulama tentang turunnya, tapi kata-kata Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali, di antaranya saking mulanya Al-Qur'an. At-tsani ta'dziman laha. Yang kedua, betul-betul memuliakan ya, memuliakan malam Lailatul Qadar ini. Maka Al-Qadar itu di antara artinya adalah ad-dayyiq. Apa? Ad-dayyiq. Kenapa disebut ad-dayyiq? Karena dari bumi ini ada jalan menuju ke langit. Saking banyaknya malaikat yang ditunjuk oleh Allah dan ditunjuk oleh Jibril alaihissalam, itu turun banyak banget itu malaikat itu, sehingga menjadi menyempit jalan-jalan yang dari langit ke bawah ke bumi ini. Saking mulianya malam itu, malaikat-malaikat terbaiknya juga turun. Kira-kira ngapain? Mendoakan orang yang itikaf. Sampai tertidur didoakan itu ya oleh apa? Oleh malaikat. Ya, makanya beruntung tuh yang tertidur tapi didoakan malaikat. Maka niat itu penting. Ya. Saking banyaknya malaikat yang turun jamaah sekalian, itu menjadi menyempit persis seperti jamaah sekalian kalau pulang kampung melalui darat. Ya, itu kan jalan tol luar biasa kan? Lebarnya. Tapi ketika serentak maka menjadi sempit, tidak bisa gerak kendaraan kita, maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Ya, sudah sempit sekali. Bimana apa? Ad-dayyiq, saking mulianya. Yang berikutnya at-tsalits bayan di fadliha, ya dijelaskan ya karena keutamaan malam tersebut ya.
Yang pertama tadi adalah berkaitan tentang turunnya ya malam harinya, kemudian takziman laha, keagungannya, dan juga yang ketiga keutamaan pada malam Lailatul Qadar. Maka disebutkan 3 kali ya, diulang Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. Hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1000 bulan itu adalah setara dengan 83 tahun ya. Dan itu merupakan dikatakan kamal umrul insan ada. Jadi kesempurnaan umur seseorang itu segitu. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa umatku itu usianya baina sittin wa sab'in, yaitu antara 60 sampai 70. Fadzalika ziyadah, lebih dari 70 itu sudah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipanjangkan usianya itu harusnya produktif, bukan banyak malah melakukan kemaksiatan. Hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan juga di sini tanazzalul malaika duna tatanazzal fihi isyaratun ila tanazzulum marrah wahidah. Jadi dikatakan tanazzalul malaika itu berarti hanya sekali turun. Ya, sekali turun pun berdesak-desakan, enggak langsung, tapi turunnya terus-menerus saking banyaknya itu. Ya, saking banyaknya, saking mulianya malam itu. Allah Akbar. Orang-orang yang paham betul dengan Lailatul Qadar itu tidak mungkin beranjak sedikit pun dari masjid agar bisa mendapatkan doa malaikat yang dipimpin langsung oleh Ar-Ruhul Amin Jibril alaihissalam. Hadis kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril terkenang-kenang ketika turun ke bumi itu pada malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena terbayang Jibril saat membawa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar. Maka Jibril itu tugasnya memimpin para malaikat mengenang itu. Ya. Jadi Ar-Ruh Al-Jibril dikatakan ma'adukhulihi fil malaika, dalil ala annahu yatanazzal li munasibah tanazzal wahyi al-awwal marrah fi hadhihi lailah ta'ziman laha. Jadi kira-kira nampak kilas itu. Dulu Nabi Muhammad SAW dikasih Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka seluruh alam semesta ini menyambutnya. Seluruhnya itu menyambutnya ketika turunnya Al-Quran. Semuanya tunduk semuanya. Maka Al-Quran ini sepakat seluruh para ulama bukan makhluk. Inilah yang menjadi pertentangan para penguasa saat itu dengan para ahli Al-Quran. Ya. Maka satu-satunya yang bukan makhluk adalah apa? Al-Quran. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Ya, ini dalam teologi dibahas panjang hanya berkaitan apakah Al-Quran ini makhluk atau bukan. Ya, tapi yang jelas Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang membacanya adalah ibadah. Ya, membacanya adalah ibadah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ar-Ruh itu adalah Jibril alaihissalam yang senantiasa turun membawa wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dari Baitul Izzah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur dan sesuai dengan kejadian demi kejadian. Itu. Misalnya ada orang yang bertanya, ini Umar bin Khattab itu paling banyak disebutkan dalam Al-Quran, bertanya berbagai macam ayat-ayat yang terkait tentang wa yas'alunaka, itu adalah awalnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu. Misalnya Umar bin Khattab tanya kepada Rasul, wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya Rasulullah, kami bertanya tentang apa?
darah haid bagi seorang wanita? Dijawab oleh Allah SWT. Kemudian tanya lagi, wa yas'alunaka 'anir ruh. Ya Rasul, terangkan kepada kami apa yang disebut dengan ruh. Dijelaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab bertanya lagi tentang bahayanya minuman khamr. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, bertanya Umar bin Khattab radhiyallahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khamr dan judi. Gitu. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bertanya Umar bin Khattab tentang anak yatim. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Tapi ayat ini menarik, tidak langsung dijawab, tapi Allah berfirman fid dunya wal akhirah itu. Ini menarik kalau kita kaji tafsirnya dalam surat Al-Baqarah ayat 220. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islamul khair dan seterusnya. Suatu saat mungkin kita kaji itu tafsirnya ya, insya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik juga di sini dikatakan di dalam tafsirnya adalah Allah menggunakan kata-kata bi'idni rabbihim walam yaqul bi amri rabbihim. Allah menggunakan kata-kata bi'idni rabbihim. Ya, semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan menggunakan bi amri rabbihim. Ini menarik dikatakan, ya, karena kata-kata izin, ya, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diizinkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Qur'an. Tapi ada yang Allah izinkan tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikasih kekuasaan oleh Allah di dunia ini tapi tidak diizinkan oleh tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap menjadi pemimpin. Contohnya siapa? Qarun itu penguasa yang zalim, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kepemimpinannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud sama. Qarun kaya raya, diizinkan kekayaannya itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diridhoi, maka hancur. Haman cerdasnya luar biasa, masih di zaman Nabi Musa alaihissalam, di zaman Qarun, tapi kecerdasannya tidak menghantarkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diizinkan untuk cerdas, tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mendapatkan izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang madrasah suratul Qadar di dalam tadabbur Al-Qur'an. Baik, kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu pesan sosial pada Lailatul Qadar. Ada puasa, ada Lailatul Qadar dan Idul Fitri. Ini adalah perjalanan tentang perjuangan, perenungan dan keberhasilan. Di balik ketiganya ada pesan sosial mendalam. Ketiganya sejatinya tidak saja menjadikan muslim saleh secara ritual, tetapi soleh secara sosial. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama yang syarat pesan sosial, di samping juga pesan ritual. Bahkan Abdul Wahab Khalaf, ya, ini pakar usul fikih, meneliti ayat-ayat hukum terkait muamalah atau terkait tentang ajaran interaksi sosial lebih banyak dibandingkan ayat-ayat berkaitan tentang ibadah. Ya. Ini tentu saja menggambarkan betapa penting pemaknaan sosial dari pesan-pesan Islam. Syaratnya pesan-pesan sosial dalam Islam dapat dipahami sebab agama ini tidak saja mengatur hubungan antara individu dengan Allah, dengan Tuhan, tetapi juga antar individu. Maka ada interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, namanya hablum minallah. Ada interaksi kita banyak dengan manusia yang disebut dengan hablum minannas. Dan ada kita berinteraksi dengan alam semesta, ya, itu yang disebut dengan akhlak. Maka Nabi SAW diutus di dunia ini hanya apa? Menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak.
akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam semesta. Ini kalau kita kaji akhlak kepada Allah SWT, nanti kita belajar berkaitan tentang tauhid. Kalau kita mengkaji tentang akhlak kepada manusia, kita belajar tentang sosial. Dan ketika kita mengkaji akhlak kepada alam semesta, kita bisa menjaga alam semesta ini agar menjadi berimbang. Pesan-pesan sosial tanpa dalam ajaran tentang menjaga hubungan baik muslim dengan muslim lainnya, bahkan dengan non muslim. Ya, mungkin di komplek ini banyak juga non muslim. Ya, terma kunci dalam Al-Quran seperti amal saleh itu banyak dimaknai ahli tafsir, bukan saja terkait ritual tetapi juga ibadah sosial. Ya, ada orang yang ibadahnya kepada Allah itu luar biasa, tapi sosial interaksi dengan manusia itu tidak ada. Ini tidak ada gunanya. Atau sebaliknya, sosial hebat tapi interaksi dengan Allah SWT tidak ada, maka juga sama saja. Para takfir yang saya muliakan, bagaimana cara mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ini menarik. Bahkan dalam banyak hadis ditegaskan kesejatian keimanan seseorang ditentukan kesolehan sosial. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang artinya siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Bukankah hadis ini berkaitan tentang sosial? Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Dalam hadis yang lain, fal yukrim dhaifa. Ya, barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Barang siapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Ini juga berkaitan tentang sosial. Lebih jauh dapat dikatakan ibadah ritual seorang sejatinya membawanya kepada kesalehan sosial. Pesan sosial ajaran Islam tidak hanya ditemukan pada ajaran tentang muamalah, tetapi juga pada ajaran tentang ibadah ritual. Bahkan bisa dikatakan pada setiap rangkaian ibadah ritual pasti di sana ada pesan sosial. Puasa Ramadan yang sedang kita jalankan ini jelas-jelas serat pesan sosial seperti berbagi dengan sesama, ya, menahan diri dari syahwat keduniaan yang berlebih. Maka orang-orang yang memberikan takjil itu kan pesan sosialnya luar biasa. Ternyata yang memberikan takjil itu tidak hanya orang-orang muslim. Hari ini beredar banyak sekali di media sosial atau juga di koran bahwa yang membagikan takjil itu tidak hanya orang-orang muslim saja, yaitu non muslim juga. Ini lagi-lagi menunjukkan pesan-pesan sosial di bulan Ramadan, bahkan menjaga syahwat kita semuanya. Lailatul Qadar juga sering dipahami sebagai puncak ibadah ritual seorang di bulan Ramadan. Ibadah yang menyertainya adalah menghidupkan malam atau yang disebut dengan Ihya'ul Lail. Maka menghidupkan malam ini ada ilmunya. Itu tidak hanya datang ke masjid tidur, enggak. Nabi SAW itu pesan-pesannya luar biasa. Ya, beritikaf di masjid, membaca Al-Quran, memanjatkan doa-doa kebaikan. Ibadah-ibadah ini tentu punya pijakan kuat dari hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada berapa pesan sosial yang dapat digali dari baik ibadah, ya, yang melekat dengan Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan juga di atas tadi, ya. Ini pesan pertama. Pesan pertama Lailatul Qadar adalah perjuangan tak henti melakukan kebaikan kepada orang lain. Keberadaan Lailatul Qadar di hari-hari terakhir Ramadan dapat dimaknai Lailatul Qadar adalah apresiasi terhadap muslim yang berjuang tak henti melakukan kebaikan selama bulan suci. Jadi Lailatul Qadar adalah anugerah baginya. Ini pesan sosial tentang perjuangan yang tak henti dalam melakukan kebajikan kepada orang lain. Ini juga pesan sosial apresiasi pada kebaikan orang lain. Berbuat baik pada orang lain pada saatnya nanti pasti diapresiasi oleh Allah, diapresiasi juga oleh manusia. Yang kedua, bersama-sama dalam
mengerjakan kebaikan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang masyhur disebutkan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dalam konteks menjemput Lailatul Qadar, Nabi membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam. Jadi diajak itu, ya, dibangunkan keluarga-keluarganya. Aiqadha ahlahu, dibangunkan istrinya, dibangunkan anaknya. Ayo kita cari malam Lailatul Qadar. Bahkan Aisyah dalam satu riwayat saat juga haid pun menyertai Nabi tapi tidak masuk ke dalam area masjid, kan area ruangan Nabi dengan masjid kan menyatu, sehingga ketika Nabi SAW masih bisa bercengkrama dengan istri tercintanya Aisyah radhiyallahu anha, disisirin rambutnya, ya, dari balik kamarnya. Tanyakan betapa romantisnya Nabi SAW saat juga melakukan ibadah. Itu kalau kita romantis hanya di rumah saja. Nabi menggambarkan luar biasa. Ini menekankan pentingnya melibatkan orang di luar dirinya menjalankan kebajikan. Makna lainnya Nabi mengkondisikan orang di luar dirinya pada situasi yang menjadikan orang itu baik. Menegaskan pentingnya menyalahkan, ya, orang lain selain menyolehkan dirinya sendiri. Jadi kita ajak, maka masuk surga itu tidak boleh sendiri, ya, tidak ada dalam Al-Quran masuk surga itu sendiri, tidak ada. Harus membawa istrinya, harus membawa anaknya, harus bawa keluarganya, maka masuk surga sekeluarga. Ketiga, menumbuhkan mental pemaaf. Doa yang paling dianjurkan di malam Lailatul Qadar yang terkenal apa? Yang terkenal apa jemaah sekalian? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya, atau Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dua-duanya bisa dipakai dan ini dibaca terus itu tanpa henti. Kapan berhenti? Tidak tidur kita. Tapi ketika kita terjaga baca ini, karena memang ini adalah kunci di antara mendapatkan Lailatul Qadar, banyak membaca. Ya. Ini sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau kami ini bisa menjumpai di akhir-akhir bulan Ramadan, bahkan bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus kami baca? Kemudian Nabi SAW mengatakan, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ya karim. Ada dua komponen penting dalam doa ini, yaitu menyebut sifat Allah sebagai Maha Pemaaf dan Maha Mulia, serta permohonan pemaafan. Ya, pesan untuk berjiwa besar dalam memaafkan orang lain segera dapat disimpulkan saat menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita diperintahkan mencontoh akhlak Allah. Maka dikatakan berakhlaklah sebagai mana akhlak Allah. Demikian Nabi SAW menegaskan. Yang keempat, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, ini penting juga kita berbicara tentang revitalisasi fungsi sosial masjid. Ya. Itikaf di masjid yang merupakan rangkaian penting mengisi Lailatul Qadar dapat dimaknai bagaimana merevitalisasi masjid, bukan hanya sebagai tempat ibadah ritual, tapi juga menyelesaikan permasalahan sosial. Nabi itu kalau ada sahabat yang bermasalah, ya, berkaitan tentang apapun, datang pada Nabi. Saya kasih contoh, ada seorang ibu-ibu jamaah sekalian datang kepada Nabi SAW mengadukan permasalahan dengan istrinya, dengan suaminya. Wow, pokoknya cerita itu, pokoknya dia ingin pisah dengan suaminya itu. Maka Nabi SAW tidak bisa menjawab. Ya, kira-kira bahasa Nabi, sudah ibu, enggak pulang, nanti ada besok ada jawaban. Insya pulanglah ini wanita ini. Ya, wanita ini pulang ke rumahnya langsung masuk ke biliknya. Maka merupakan sunnah di rumah kita ini ada satu bilik khusus untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasanya musola lah kira-kira gitu. Musola kecil di rumah kita ini digunakan untuk sholat-sholat sunnah. Karena semua sholat itu semuanya di rumah, illal maktubah kata Nabi. Semua sholat dilakukan di rumah kecuali hanya sholat wajib saja dilakukan di masjid. Ya.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, akhirnya wanita itu masuk ke dalam mihrabnya dan berdoa. Sebelum wanita itu masuk ke mihrabnya, ayat sudah turun. Turunlah surat Al-Mujadilah, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Ya. Jadi ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW mengadukan permasalahannya dengan suaminya, ya, yang dia ingin mengadukan pokoknya. Nah, ini datang kepada Nabi di masjid. Ada seorang Badui juga datang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke masjid, tapi membuat onar itu kencing, ya kan? Tapi semua yang terjadi pada peristiwa-peristiwa menjadi hukum tersendiri. Ya, orang Badui datang pada Nabi, dia pokoknya nggak menghormati lah sahabat-sahabat itu disebut tidak ada apa-apanya. Dia hanya menghormati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia membuat onar di dalam masjid itu, kencing langsung. Ya, maka para sahabat itu sudah mau dikejar, gitu kan? Setelah itu diringkus, dipukuli. Kata Nabi Daud, ya biarkan dia kencing sampai selesai. Ya, kok begitu ya Nabi, dia nggak sopan kencing di masjid gitu. Ya, kencing di masjid. Tapi akhirnya menjadi hukum tersendiri itu. Ya, Nabi akhirnya datang, sudah selesai kencing, Nabi kemudian tutup itu dengan apa? Dengan pasir itu. Nah, itu cara membersihkannya seperti itu. Kalau kau kejar nanti najisnya kemana-mana. Tapi kalau hanya tersentral, cukup ditutupi saja dengan apa? Dengan pasir, maka hilanglah najisnya. Nah, gitu. Maka itu juga menjadi hukum kalau seandainya ada bangkai, ya, di satu tempat, ya, misalnya di tempat wudhu itu, ya, dan tempat wudhu itu luas, maka yang najis hanya di sebagian itu saja, di sekitarnya tidak najis dan bisa digunakan untuk bersuci atau berwudhu. Ini menjadi hukum tersendiri. Ada orang Badui datang pada Nabi, tahu-tahu datang aja, ya, Nabi, aku ini telah beriman gitu. Ya, kata Nabi, engkau belum, engkau masih Islam. Maka turunlah ayat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Gitu. Jadi memang masjid ini sebagai basis, ya, sumber untuk tidak hanya ritual tapi juga menyelesaikan permasalahan sosial. Masjid ini sudah terdaftar di QZ belum? Atau di Basnas sudah belum? Sudah, ya, alhamdulillah. Berarti bisa mengumpulkan itu zakat. Kalau belum gitu, ya, maka tidak bisa karena ada undang-undangnya. Itu nanti kalau ketahuan dia mengumpulkan infak, zakat, sedekah, itu didenda itu. Pak Dr. Satom itu didenda 50 juta atau dikurung maksimal 1 tahun. Ya, iya, itu ada undang-undangnya. Nah, gitu. Itu juga ada dasarnya. Ya, jadi kita membayar zakat harus di lembaga yang resmi. Itu ayatnya jelas betul. Ada ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Kata-kata khudh di dalam tafsirnya ada lembaga itu. Ambil itu. Ya, kalau tidak ada lembaga bos bisa ngambil. Nah, di zaman Nabi itu ada namanya Baitul Mal yang diperintahkan langsung oleh Nabi SAW, yang menjaganya adalah Abu Hurairah, yang punya kejadian demi kejadian. Ada jin nyolong, ada jin mencuri, ya, ada jin mencuri sampai 3 kali ditangkap oleh Abu Hurairah. Ya, yang tangkapan pertama, oh ini saya orang miskin, itu saya punya anak banyak, gitu. Kalau saya nggak ngambil makanan ini maka keluarga kami tidak bisa makan. Akhirnya ibanya ada ini, nilai-nilai sosialnya Abu Hurairah ada, dilepas itu. Ya, beberapa hari kemudian ketangkap lagi dia, nyuri lagi, persis alasan seperti itu. Ya, kali ini minta betul, ya, dilepaskan karena memang keluarganya belum makan. Lagi-lagi nilai-nilai sosialnya Imam Abu Hurairah itu ada, lepas itu. Beberapa hari kemudian ketemu lagi nih, ya, jinnya itu ketemu lagi, ketangkap lagi. Kali ini gak akan lepas, aku akan bawa langsung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih. Ya, yang ini akhirnya menjadi cikal bakal untuk mengusir jin. Ya, dan Abu Hurairah mengatakan ini pasti jin ini. Gitu. Ini pasti jin karena akhirnya terjadi dialog antara Abu Hurairah dengan jin tersebut. Ya,
Kemudian Abu Hurairah mengatakan, nanti aku bawa kok kepada Nabi. Jangan gitu. Aku pokoknya nggak mau berjumpa dengan Nabi, karena Nabi bisa menangkap jin, ya, jin-jin yang ganggu ditangkap oleh Nabi, ini ya, kemudian diikat di ustuwa itu semacam tiang di masjid, diikat itu, ya, sampai Nabi mengatakan seandainya aku tidak didahului saudaraku Sulaiman, aku bunuh kau. Nah, itu. Jadi para nabi juga saling menghormati seniornya, gitu ya, saling menghormati apa? Seniornya, gitu. Itu dilepas akhirnya, gitu. Kemudian singkat cerita, Imam Abu Hurairah ini ketemu dengan Nabi. Ya Rasul, aku mendapatkan masalah ini di gudang Baitul Mal itu, cerita begini. Kemudian Nabi sudah tahu bahwa itu adalah jin. Apa yang dikatakan oleh jin tersebut atau setan tersebut? Kemudian Abu Hurairah mengatakan bahwa nanti kalau engkau takut berjumpa, ya, atau takut keberadaan ada jin atau setan di sekitarnya, maka baca ayat kursi. Ini resep dari jin itu sendiri. Ya, kalau takut kepada jin, maka baca ayat kursi. Ini dilakukan oleh para anggota dewan, calon anggota dewan. Gitu ya, calon anggota dewan itu setiap malam baca ayat kursi. Ya, jadi kalau sudah jadi ayatnya hilang, kursinya tinggal kursinya, ya, jadi ada korupsi itu diantaranya kursinya ada, jinnya kabur gitu. Sejarah masjid adalah sejarah pergulatan pemakmuran masjid dengan penyelesaian masalah-masalah keumatan. Di samping tentu saja fungsinya sebagai tempat melaksanakan ibadah ritual, Nabi pertama kali hanya mengatakan, tunjukkan kepadaku satu tempat untuk membangun masjid. Ya, pertama kali Nabi membangun masjid apa namanya? Masjid apa? Masjid Quba. Ya, Nabi SAW membangun Masjid Quba, dan pertama kali Nabi SAW mendirikan sholat berjamaah Jumat itu di Masjid Quba. Ya, itu pertama kali Nabi membangun. Nah, sekarang sudah renovasi luar biasa. Baru yang kedua, Nabi SAW membangun Masjid Nabawi, ya, atau masjid yang dibangun kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi juga tinggal di situ. Bayangkan Nabi itu tinggal di masjid, ya, tinggal di masjid Nabi SAW. Kalau mau jadi orang kaya melebihi saudara-saudara sekalian yang ada di komplek sini, gitu. Ya, Nabi SAW tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Orang-orang terkaya di dunia nggak bisa mengalahkan Nabi, karena Nabi itu suatu saat dua istrinya itu ngambek kira-kira gitu. Dalam Sahih Muslim ini, dulu saya belajar kitab Sahih Muslim langsung dengan para masyayikh, gitu ya, termasuk murid-muridnya saya Utsaimin rahimahullah taala, Syekh bin Bas, itu saya talaki dengan mereka. Itu belajar tentang ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Itu suatu saat Aisyah radhiyallahu anha pulang, ya, Hafsah putri dari Umar bin Khattab pulang. Apa mereka ngadu kepada ayahnya itu? Padahal dua-duanya kan kaya raya ini, ya. Tapi tidak tergantung kedua putri sahabat mulia ini kepada kedua orang tuanya. Dia hadapi itu hidup bersama Nabi sampai beberapa hari itu tidak bisa masak. Tidak ada yang mau bisa dimasak itu. Kemudian mereka ketahuan itu, nggak sopan engkau meninggalkan Nabi. Dijewer, ya, Abu Bakar menjewer telinga Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjewer telinga Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Enggak sopan, pulang kamu. Ya, tapi tidak dibekali oleh kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya kan kaya. Tahu mereka itu infaknya kan enggak kira-kira ya. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Ada enggak orang di dunia itu menginfakkan seluruh hartanya? Sampai mengatakan kepada saudara, wallahi aku tidak tinggalkan sedikit pun, ya, hartaku untuk ahli warisku. Ya, aku hanya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ada yang berani kayak gitu enggak? Ya, insya Allah ada gitu ya. Tapi tidak mungkin di dunia ini ada, karena memang sudah dinas. Tidak mungkin dari timur sampai barat ini bisa menyamai keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun dikumpulkan jadi satu. Ya. Dan ini adalah khusus untuk Abu Bakar, karena Rasul melarang menginfakkan seluruh hartanya, nggak boleh. Gitu ya. Wakaf atau hibah paling banyak itu 1/3. Wasiat paling banyak adalah 1/3. Tidak boleh bertentangan dalam
surat An-Nisa ayat 9 tidak boleh itu. Ya, karena harus diwariskan kepada siapa? Ahli warisnya. Jadi kasus Abu Bakar boleh itu. Kenapa kok diperbolehkan? Karena Abu Bakar seorang pengusaha yang kalau keluar pun jadi aset lagi gitu. Ya, maka diinfakkan seluruhnya juga besoknya sudah ada. Kalau kita infakkan seluruhnya gimana coba? Ya kan, mobil semua infakkan semuanya gitu kan. Ada kan ustadz yang suruh infak semuanya, akhirnya belangsang sampai hari ini. Teman saya punya mobil bagus itu diinfakkan itu, sekarang sampai hari ini belangsang kemana-mana pakai motor gitu, kasihan juga itu. Ya tidak boleh seperti itu, tidak boleh ya, menginfakkan seluruhnya tidak boleh. Ini terjadi ya, terjadi ada ustadz yang seperti itu suruh infakkan nanti ganti gitu ya, benar ya, diganti dengan motor tadi yang kecil itu gitu ya. Jadi kemana-mana anaknya banyak, ini kehujanan, kasihan juga itu. Ya, hadirin sekalian, kembali lagi bahwa Lailatul Qadar mengajarkan kepada kita tentang revitalisasi fungsi sosial masjid. Masjid tidak hanya untuk ritual ibadah saja, tapi problematika umat bisa diselesaikan di masjid. Ya. Dan Rasul membuat negara superpower dari masjid. Rasul Muhammad bin Abdullah SAW bisa mengalahkan Bizantium Romawi Timur yang berpangkalan militer di Arab ya, Arab Timur, itu mulai dari masjid. Ya, maka Nabi kalau mau bepergian itu sholat 2 rakaat di masjid. Ya, pulang dari bepergian sholat 2 rakaat di masjid. Ini yang dilakukan oleh jamaah haji dulu ya. Padahal sunahnya kita ini jamaah sekalian mau bisnis kemana, datang di masjid Azikri ini sholat 2 rakaat, niat sholat untuk safar ya kan. Kemudian pulang lagi ke kompleks ini, nggak langsung ke rumah tapi ke masjid ya, ke masjid sholat 2 rakaat, lapor kepada Allah, ya Rob, terima kasih Engkau telah memberikan aku selamat sampai rumah kembali. 2 rakaat itu sholat sunnah. Ya, itu sunahnya Nabi begitu lakukan itu. Ya. Dan ini kebiasaan juga orang-orang zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah ini contohnya Abu Bakar. Abu Bakar ini kalau orang tuanya mau berbisnis, itu nyuruh Abu Bakar, ya Abu Bakar, engkau pergi sana kemana? Ke Ka'bah, mohon kepada Tuhannya Ka'bah itu, aku ingin ayah kamu ini ingin berbisnis, doakan mudah-mudahan sukses itu. Ya, Abu Bakar jalan itu. Tapi Abu Bakar karena orang tuanya kaya raya difasilitasi, ya, difasilitasi unta, namanya Al Bakar. Padahal namanya adalah Abdullah, ya, nama aslinya Abu Bakar itu Abdullah atau Abdul Ka'bah. Tapi orang-orang menyebutnya dengan Al Bakar, Abu Bakar, kayaknya unta. Tapi untanya unta yang luar biasa, ya, unta merah diberikan. Ya, kalau sekarang Ferrari lah, kamu ke masjid naik Ferrari, kira-kira gitu kata orang tuanya Abu Bakar itu. Nggak apa-apa, memang harus begitu, ya. Pakai yang bagus, jangan hanya untuk pamer-pamer aja, bawa ke masjid itu. Nah, itu Abu Bakar begitu. Maka terkenallah Abu Bakar dengan namanya Abu Bakar, ayahnya unta. Al Bakar itu unta terbaik yang diberikan ayahnya. Fasilitas Abdullah ini ke masjid untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya nanti dilanjutkan kekayaannya itu oleh putranya namanya Abu Bakar. Kemudian setelah masuk Islam dan berjumpa dengan Nabi SAW, maka pada peristiwa Isra Mi'raj dikasih gelar As-Siddiq, maka terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Coba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Nabi tuan siapa? Tua siapa kira-kira jemaah sekalian? Abu Bakar. Hah? Abu Bakar. Tuan Abu Bakar ya. Kalau ibu-ibu tuan siapa? Nabi dengan Abu Bakar kira-kira. Hah? Tua Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasul lahir pada tahun 571. Sedangkan Abu Bakar lahir pada tahun 573. Dan ini sesuai dengan masa kepemimpinannya. Abu Bakar hanya memimpin 2,5 tahun. 2,5 tahun saja Abu Bakar itu. Setelah itu wafat. Ya, persis usia Abu Bakar sama dengan usia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 2 tahun setelah Rasul Muhammad SAW wafat, maka menyusullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Ya. Jadi saat bergabung dengan barisan Nabi SAW, Abu Bakar di usia 38 tahun.
Ya 38 tahun, Nabi saat itu usia 40 tahun. Kemudian Umar bergabung bersama Nabi SAW, usianya masih muda, 26 tahun. Ya, masuk Islam langsung memimpin parade ofos. Rasul, ayo aku pimpin. Sekarang itu hari itu juga menuju ke Ka'bah. Karena saat Umar bin Khattab radhiyallahu masuk Islam, ya, itu takbirnya para sahabat sampai terdengar di Ka'bah. Ya, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam yang jaraknya kira-kira 200 meter dari Ka'bah. Ya, gitu. Itu terdengar. Kata Umar, ayo kita besok os-os. Padahal waktu itu dalam sejarah itu hanya ada sekitar 60 orang yang tercatat masuk Islam. Ketika mendengar Umar masuk Islam, maka lipat ada 150 orang yang ikut parade saat itu, ofos gitu. Siapa yang mau mengganggu Muhammad? Gitu. Hadapi aku, itu kata-kata Umar itu baru sehari, bayangkan masuk Islam. Ya. Bahkan baru ada beberapa hari orang yang masuk Islam langsung ikut perang pertama kali di bulan Ramadan, yaitu perang Badar Kubro. Ya, bayangkan hanya beberapa hari. Nah, kita udah bertahun-tahun Islam itu ya, baru ketika usia udah tua mau mencari Lailatul Qadar. Harusnya dari kecil-kecilnya gitu, ya, gitu ya, kita sadar juga gitu ya. Nah, Utsman bin Affan mulai bergabung bersama Nabi SAW di usia 32 tahun karena diajak oleh Abu Bakar. Ya, As-Siddiq radhiyallahu karena sama-sama pengusaha. Jadi 32 tahun. Kalau Ali bin Abi Thalib sejak kecil itu, ya, sejak kecil itu dirawat langsung oleh Nabi SAW sebagai baktinya, karena dulu Nabi Muhammad dirawat oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib. Maka dari kecil itu, ya, sebagaimana dulu pamannya, ya, Abu Thalib merawat Nabi sejak usia 8 tahun. Ya, maka Ali itu juga dirawat oleh Nabi SAW sejak usia 8 tahun. Hadis kalian yang dirahmati oleh Allah Taala, yang kelima, berpikir tentang rekayasa sosial. Dalam sejarah perjalanan ulama terdahulu, malam hari adalah waktu yang tepat untuk berpikir tentang hidup. Ya, satu yang guru namanya Profesor Dr. Didin Hafidudin. Ini kalau malam tuh bangun, ngapain yang dilakukan? Merenung. Ngapain yang dilakukan? Nulis. Ya, mungkin di antara kita bangun malam hari itu untuk nulis. Ini sebagai perenungan malam Lailatul Qadar. Kenapa turunnya di malam hari? Ya, sekali lagi berpikir tentang rekayasa sosial itu paling hebat itu di malam hari. Nabi melakukan rekayasa sosial di malam hari. Para sahabat ridwanullah ajmain yang melanjutkan estafet kepemimpinan Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin di malam hari, keliling di malam hari itu mereka. Dalam sejarah, sekali lagi perjalanan ulama terdahulu, malam hari adalah waktu yang tepat untuk berpikir tentang hidup, kebaikan bagi diri dan orang lain. Ajaran menghidupkan malam di Lailatul Qadar adalah momentum tepat melakukan perenungan di atas. Di awal-awal kenabian, bahkan Nabi SAW bertahanus menyendiri di gua Hira, memikirkan bagaimana merekayasa masyarakat Mekah yang amat sangat pagan, ya, atau jauh dari kondisi nilai-nilai tauhid. Itu merenung itu di malam hari itu. Ya, Rasul SAW bertahanus namanya, hanya menyendiri. Kira-kira apa yang harus aku lakukan ya Allah untuk merekayasa, ya, masyarakat Mekah yang saat itu dekat dengan Al-Asnam, dekat dengan berhala-berhala. Berhala itu kan banyak sekali, dan berhalanya itu dikasih nama Allah SWT. Ya, Lata, Uzza itu kan nama-nama Asmaul Husna. Manat, Hubal gitu. Itu yang gede-gede sekitar Ka'bah, bayangkan itu. Ya, mereka pagan ke kondisi tauhid. Itu maka Nabi SAW merenung di malam hari itu. Pagi harinya disusul oleh istri tercintanya, ya, Nabi SAW, sampai akhirnya turunlah surat Al-Alaq 1-5. Banyak karya besar lahir dari keinginan malam. Kalau kita malam hari itu fresh. Kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Kutubus Sittah lahir di malam hari. Bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika mau memasukkan
hadis-hadisnya dalam kitab-kitab sahihnya sholat 2 rakaat. Misalnya Imam Bukhari, ya Imam Bukhari itu ada hadisnya itu sebenarnya banyak sekali, ada 7.275 hadis di dalam kitab Imam Bukhari. Itu ya, itu setiap mau memasukkan hadis sholat dulu 2 rakaat. Di mana? Di masjid, di malam hari baru dimasukkan. Ya. Nah, itu 7.000 itu karena ada pengulangan. Para ulama mengatakan sebanyak 7.272 hadis dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu pengulangan. Itu hanya ada sekitar 4.000-an. Namun beliau mengatakan, aku hafal hadis dari Nabi lebih dari 100.000 hadis. Ya, tapi yang di dalam sahihnya hanya sekitar berapa? 7.275 hadis saja. Hadis sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, keinginan malam dan kejernihan pikiran memang boleh jadi akan melahirkan rencana-rencana besar untuk rekayasa sosial, ya, ke arah yang lebih baik. Maka ayo malam hari ini kita harus punya planning apa yang harus kita merekayasa sosial ini. Karena yang paling mengkhawatirkan masyarakat kita adalah kemiskinan. Ini kemiskinan yang akan bisa menghancurkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ungkapan dikatakan kadal faqru an yakuna kufran, ini bukan hadis. Kalau ada orang yang menyatakan hadis, itu bukan hadis. Hampir saja kemiskinan itu akan membawa kepada kekufuran bagi seseorang. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, saya kira demikian beberapa hikmah gitu ya, dari Lailatul Qadar, kemudian berkaitan tentang nilai-nilai sosial. Maka para sahabat ya ridwan ajma'in dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam Lailatul Qadar itu luar biasa ya. Mereka punya versi sendiri-sendiri. Ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, tadi malam aku bermimpi katanya itu ya, melihat Lailatul Qadar tanggal 21. Nah, gitu. Tanggal apa? 21. Gitu kata para sahabat. Nabi membenarkan enggak? Ya, Nabi membenarkan. Ya, ada sahabat lagi di lain kesempatan datang bahwa malam Lailatul Qadar aku rasakan di 23. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan. Ada juga yang datang kepada Nabi itu tanggal 25 di bulan Ramadan. Ada juga yang datang kepada Nabi di tanggal 27, ada juga yang tanggal 29. Ini menunjukkan sulitnya untuk menentukan malam Lailatul Qadar, agar kita juga tidak langsung gitu ya, malam 21 lah ya dipenuhi masjid, atau mungkin malam hadis-hadisnya kuat 27 atau 29 sehingga masjidnya banyak. Lailatul Qadar bisa didapatkan itu ketika kita konsen betul ya dengan Ramadan. Ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah 184, yaitu ayatnya ayyamam ma'dudat. Ya, yaitu hari-hari yang amat sangat singkat sekali. Maksudnya adalah syahrul Ramadan. Dalam tafsirnya ayyamam ma'dudat itu adalah syahrul Ramadan. Ini singkat betul. Ya, sehingga dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatimi." Ya. Jadi amal-amal yang the best itu adalah amal-amal yang di akhir-akhirnya atau injil time. Ya, di detik-detik paling terakhir. Karena ada hadis yang panjang sekali berkaitan tentang Bani Israel gitu ya. Ini terakhir sebagai penutup jamaah sekalian, yaitu ada Bani Israel itu melakukan amalan-amalan selama hidupnya. Selama hidupnya itu amalan-amalan surga. Tidak ada satupun orang menyangka bahwa dia akan masuk surga. Tapi ternyata di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, sehingga jarak dia dengan nerakanya kira-kira 1 jengkal. Namun takdir mendahulunya, dia akhirnya menjadi penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Tapi ada juga ya orang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka selama hidupnya. Orang itu mengatakan udah pokoknya dia ahli neraka.
Tapi di injury time-nya dia melakukan amalan-amalan surga. Dia dekat sekali dengan kematian hanya sahsta. Ya, nggak sampai sahsta lagi, dekat sekali. Ini persis seperti kisah orang yang melakukan jarimah. Jarimah itu kejahatan. Kejahatan paling tinggi seorang itu ketika orang itu melakukan apa? Melakukan apa sama sekalian? Pembunuhan. Itu pasti orang yang melakukan pembunuhan sudah melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Berzina, mabuk-mabukan, ya. Itu sudah, itu pasti, itu paling terakhir bunuh orang sudah. Karena disebutkan dalam Al-Quran, membunuh orang yang soleh satu itu seperti ka'annama qatalan nasa jami'an. Orang soleh dibunuh itu, dikriminalisasi misalnya itu, ya seperti mengkriminalisasi seluruh umat manusia. Ya, itu hebatnya orang soleh itu. Ya, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Karena siapa yang menghidupi satu orang soleh seperti menghidupi seluruhnya. Itu orang kalau sudah membunuh itu berarti sudah kejahatan paling tinggi. Ini ada orang yang belum membunuh 99 orang, tidak hanya puluhan, ratusan itu digenapkan jadi 100 itu. Tapi ini menjadi ahli surga, bayangkan itu. Itulah makna dari innamal a'malu bil khawatim. Mungkin di awal-awal trek kita luar biasa ini di Ramadan ini, bisa dalam sehari itu 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kita jangan kendor sekarang. Justru dikejar ini masuk grand final. Saya yakin Masjid Az-Zikri ini di awal-awal Ramadan penuh itu. Mungkin di situ sampai Selasa sana penuh. Tapi tidak tahu tadi malam penuh enggak. Ya. Padahal namanya grand final itu apa yang kita miliki kita keluarkan, semuanya kita keluarkan. Kan kalau perlombaan itu kalau bisa nyuap suap biar jadi juara pokoknya, betul enggak? Ya itu ya di lobby pokoknya gimana caranya biar jadi juara. Begitu juga kita melobi kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar sebagai bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang di detik-detik terakhirnya melakukan amal-amal saleh. Itulah sekali lagi kenapa Nabi bersabda innamal a'malu bil khawatim. Amal-amal yang terbaik itu pada detik-detik terakhirnya. Maka orang yang di detik-detik terakhirnya wafat disebutkan sebagai husnul khotimah. Ya, husnun itu dia ada kata-kata yang indah. Selain orang itu mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala, al khotimah artinya adalah pemungkasnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut khatamul anbiya wal mursalin. Ya, sudah tidak ada nabi lagi setelah aku. Sudah khotam itu sudah selesai. Ya, demikian jazakumullahu khairan ahsanal jaza jamaah sekalian yang memperhatikan kajian kita di awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita bonus terindah, yaitu mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita bisa dapatkan dan kita bisa lihat ya setelah Ramadan. Kalau Ramadan itu ahli masjid, kemudian setelah Ramadan tidak ahli masjid lagi, itu yakin tidak dapat Lailatul Qadar itu. Ya. Enggak, itu kelihatan di masjid itu khusus Ramadan saja, enggak. Karena Lailatul Qadar itu akan bisa terlihat pasca Ramadan, sampai pasca Ramadan. Persis seperti orang yang haji yang dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah. Haji yang mabrur itu gitu ya, tidak lain dan tidak bukan jaminannya adalah surga. Ya, maka ketika orang naik haji gitu ya, kemudian di rumahnya tidak pernah lagi berinteraksi di masjid, itu di antaranya ciri dari hajinya mungkin ya, memungkinkan. Kan dia nggak tahu, kalau siapa tahu sholat di masjid selain di sini kan, mungkin kan, karena mungkin tidak nyaman di masjid ini kan, ada juga cari masjid yang lain ya. Tapi di antara kesalehan seseorang mendapatkan Lailatul Qadar dan haji mabrur adalah bisa dilihat dalam keseharian hariannya, yaitu interaksi di antaranya di masjid. Demikian teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. 10 menit lagi atau 5 menit lagi, tafadhol masykur yang mau menambahkan atau mau